Karena sensornya di belakang kan? Iya. Tapi tadi dibilangnya kalau reseptornya ada dua akan memberikan peak yang lebih Tinggi. Ya, iya. Apa jawabannya? Sebetulnya ini masalah seperti ini aja kan, ada seperti anti reflecting coating, pernah dengar ya, ARC ya. ARC itu kan bisa meningkatkan transmisi. Ya, mungkin ada kaitannya dengan, jadi dia bertindak seperti semacam ARC, karena kalau ARC memang sudah dipatenkan ya, udah apa? Jadi kalau misalnya kita punya grating di tengah, kita kasih lapisan anti refleksi, maka transmitansinya akan lebih tinggi. Tapi memang perlu kita cari lagi kenapa penambahan reseptor di depan itu mengakibatkan sensitivitasnya meningkat. Kalau nggak salah itu ada kaitannya dengan kurva dispersi, relasi dispersinya. Ya, relasi dispersinya itu, jadi di relasi dispersi itu ada slope nanti. Nah, slope-nya itu lebih curam. Ya ini jawaban nggak meyakinkan, saya tahu. ya mungkin itu nanti Ya. Ya, Rahmadi. Saya nggak paham fisika, tapi saya penasaran itu kenapa pertama dipakai defek itu, terus yang kedua bergerak dari satu defek ke dua defek itu dasar teorinya gimana itu Pak? Sampai di 3 defek bisa ada fine tuning lagi itu gimana? Jadi gini, kalau untuk yang satu defek, kehadiran defek itu menyebabkan adanya resonansi, karena ada efek kavitasi, ada cavity, ada rongga. Seolah-olah bisa ada rongga ya, ada rongga yang bergetar sehingga intensitas di situ itu naik. Ya. Nah, intensitas cahaya di situ naik, itu nanti ada yang leakage, ada yang bocor. Nah, yang bocor itu nanti yang diamati di dalam photonic passband. Oke. Nah, sekarang menambah satu defek lagi, artinya kan kita membuat 2 buah cavity. Ya. Nah, sekarang bayangkan, yang pertama terjadi resonansi, belum tentu di 2 cocok. Sekarang gimana kalau di 2 cocok? Kalau di 2 cocok berarti akan muncul photonic passband. Karena kan kita ngamati dari ini kan, ini masuk cahaya, kita ngamati dari sini kan. Photonic passband itu kan referensinya kan cahaya yang keluar di sini. Nah, ketika ada resonansi di defek 1 dan defek 2, itu akan muncul photonic passband. Bulanya Apa? Bulanya. Bula. Ya. Bula nanti di reseptor di defek yang kedua. Setelah Bulanya itu di sini. Ini bula, nanti bula jadi reseptor. Jadi cavity nantinya. Itu pada setupnya apakah gula harus masuk ke dalam sebuah channel tertentu? Iya, ada chambernya. Oke. Ada chamber. Jadi sebetulnya sih kalau fabrikasinya nanti kita cuma buat satu kristal fotonik di sini, satu kristal fotonik di sini yang ada defek, satu kristal fotonik yang nggak ada defek. Ini jadi kita buat rongga di sini jadi tempat reseptor. Cuma itu aja. Ya. Ya sebetulnya ini cuma one step ahead dari yang satu defek. Ya. Kalau yang satu defek kita memang benar-benar cuma pakai yang ada defeknya. Kalau yang ini kita gabungkan antara yang punya defek dengan yang tidak punya defek, dan space di antara dia itu yang menjadi chambernya. Oke. untuk eksperimen Bapak ini ada treatment khusus nggak untuk gulanya? Enggak. Pakai aquades saja. Treatment, kalau itu disebut treatment khusus ya mungkin airnya dicampur di aquades, enggak air. Jadi konsentrasinya di Iya, iya, ya habis dimasukkan gulanya diaduk. Diaduk kemudian diukur. Nah, tapi yang ada perlakuan khusus itu ketika membersihkan ini. Kita pakai aseton ya sekarang. Jadi supaya apa? Di flush supaya bersih. Kenapa dulu memilih gula, Pak? Pertama kali sekali. Kenapa? Kenapa Anda memilih gula sebagai aplikasi gitu? Kenapa ada tawaran dari PTPN itu? Oke. Oh, itu tawaran. Ya, jadi tawaran bukan langsung ke saya, tapi ada teman saya yang di Fisika Terapan punya kolega di
PT PN Tebu, ya, dia bilang kira-kira bisa nggak IPB membuatkan alat untuk yang mengukur konsentrasi gula yang mudah, gampang. Ya sebetulnya ini kan saya bisa mengukur konsentrasi apa aja, bisa konsentrasi garam, mau konsentrasi tadi gula dalam, bahkan gas pun bisa. bahkan gas juga mungkin bisa. Karena sorry saya ini kan bentar ya. Ini nih yang udara ini, kalau isi udara ya. Ya, kalau diisi udara dengan sensitivitas yang bagus. Artinya kalau misalnya saya masukkan gas dengan tekanan tertentu, ya, misalnya kita masukkan gas apa? Amoniak misalnya ya, dengan tekanan tertentu. Kita punya referensi dia kalau dengan tekanan tertentu gas amoniak indeks biasnya berapa? Ya, kita berarti bisa menduga kan, bisa membuat dugaan. Oh mungkin gasnya ini. Jadi kita kalau misalnya ada 10 gas, kita bisa mensortir jadi tinggal 2 atau 3 gas. Mungkin perlakuan berikutnya baru pakai cara yang lebih spesifik dengan tidak label free. Kalau ini kan label free kan? Ya, apa? Ya. Jangan. Situ, jadi garis setting Pak. Saya ikut Pak. Serius. Saya bukan tanya tentang ini, tapi sebenarnya tentang Shouting. sistem Akhirnya shouting. granting research grant di Indonesia. Jadi saya ingin benchmark dengan di Belanda, dan mungkin juga lain. Jadi saya tarik ke level yang lebih policy ya, jangan gula terus ya, jangan politik terus. Biar teman-teman yang lain yang bisa kontribusi juga, berbagi juga. Yang pertama, mendapatkan satu perusahaan yang mau berbagi alat. Nah ini kalau tidak ada alumni kan susah. Sebetulnya saya yakin ada banyak perusahaan-perusahaan yang lain di Indonesia yang mungkin mereka tidak mengoptimalkan penggunaan fasilitas produksinya. Jadi ada jam nganggurnya. Sebetulnya itu rugi buat perusahaan tersebut. Nah, sayangnya informasi seperti ini tidak terpublikasikan, atau mungkin tidak ada kerjasama antara Deperin dengan Depiknas dan Ristek, sehingga di perguruan tinggi profesor, dosen, mahasiswa yang sebetulnya bahasa Indonesia dirah semangat bahasa aktivis semangat menelitinya itu masih tinggi, tetapi begitu mentok pada mana saya mesti fabrikasi film, akhirnya down semangatnya. Jadi bagaimana menurut Pak Usin yang satu S2 S3-nya di Indonesia, ya mungkin kasus Pak Usin adalah teoritis ya, tapi karena kerjasama sekarang juga dengan teman-teman di Fisika Terapan, dengan magnetisme, fotonika, ITB dan dengan fisika juga. Bagaimana agar model kerjasama seperti ini, di mana kita bisa berbagi antara perguruan tinggi dengan fasilitas yang dimiliki perusahaan maupun LPND, itu bisa lebih masyarakat ke seluruh Indonesia. Jadi tidak ada ini alat saya sendiri kok kamu nggak boleh pakai ya kan. Tapi justru sebetulnya kan pada akhirnya itu memberi entah bagaimana, saya mungkin Pak Usin belum menjelaskan secara detail keuntungan buat si PT XXX ini sendiri. Jadi Taks. itu sendiri keuntungannya buat mereka apa? Apakah misalkan pada acknowledgement paper ditulis atau apa, dan keuntungan real yang lain buat? Ya, kalau yang sedikit nyambung sama Pak Adi. silakan. Saya boleh duduk ya? Boleh Pak. Apakah ada kerjasama resmi atau MOU antara IPB dan perusahaan XXX itu? Seharusnya kalau ada MOU resmi, saya sebagai pemilik perusahaan bisa akan sangat senang jika hasil publikasi, misalnya apa yang nyambung juga Pak Edi, salah satu staf saya punya kontribusi ilmiah dan membawa nama perusahaan gitu. Logikanya gitu, gampangnya gitu. Tapi apakah kalau tidak resmi, apakah itu agak curi-curi atau kenapa? Karena nggak mau disebutkan perusahaannya. Kalau saya jadi punya perusahaan, saya sangat bangga menyebutkan perusahaan saya. Oke.